Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Zakaria Al-Ansori dalam kitabnya Fathul Wahhab bi syarhi Minhajit Tullab, faslun fi arkanin nikah wa ghairiha. Arkanuhu khamsatun. Zaujun wa zaujatun wa waliyun wa syahidani wa sighatun. Imam Zakaria Al-Ansori dalam karyanya mengatakan bahwa rukun nikah itu ada 5. Yang pertama adalah zaujun, mempelai laki-laki. Wa zaujatun, mempelai perempuan. Wa waliyun, wali. Wa syahidani, dan 2 orang saksi. Wa sighatun, dan sighat. Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang harus kita perhatikan adalah jangan sampai orang yang menikah ini adalah mahram, orang yang diharamkan menikah. Nah, mahram ini kalau kita perhatikan ada 3. Ada mahram itu mahram nasab, ada mahram itu mahram musaharah, ada mahram itu mahram rodha atau sesusuan. Mahram nasab itu misalnya saudara kandung. Nah, itu nggak boleh itu menikah. Adik menikah dengan mbaknya atau ayuknya. Kakak menikah dengan adiknya. Baik itu sekandung atau seayah atau seibu. Itu nggak boleh semuanya karena itu nasab. Yang masuk mahram nasab misalkan dengan bapaknya, dengan ibunya, terus naik ke atas. Kakeknya, neneknya terus ke atas. Dari aspek bapak atau dari aspek ibu, dari jalur bapak atau dari jalur ibu. Terus kemudian menyamping bibinya, pamannya, baik dari jalur ibu maupun dari jalur bapak. Itu semua mahram semua itu. Kita tidak boleh menikah. Tapi kalau sepupu itu boleh. Sepupu itu berarti anaknya bibi, anaknya paman, baik dari jalur ibu maupun dari jalur bapak. Sepupu itu boleh, itu bukan mahram. Yang berikutnya adalah karena pernikahan, misalkan apa? Dengan mertua. Mertua itu dia menjadi mahram selamanya. Atau dengan bibi mertua. Ya, kalau dengan, dan seterusnya ke atas ya, seterusnya ke atas, misalkan dengan ibunya mertua atau bapaknya mertua, baik mertua laki-laki maupun mertua perempuan. Itu mahram karena pernikahan. Terus kemudian saudara ipar. Saudara ipar ini juga dia mahram selama istri kita masih hidup. Kalau istri kita sudah meninggal dunia, maka kita boleh menikah dengan saudara istri kita atau ipar kita. Tapi dengan syarat istrinya meninggal dunia dulu. Maka ada istilah kalau di negara kita itu, di Indonesia itu ada turun ranjang, ada naik ranjang gitu kan. Ketika istrinya meninggal, dia terus kemudian menikahi adik istrinya atau ayu atau mbak dari istrinya, itu boleh. Terus kemudian yang berikutnya adalah rodho. Rodho ini sesusuan, tapi dengan syarat dia menjadi mahram sesusuan itu sama dengan mahram nasab, itu jadi mahram. Saudara sesusuannya itu juga mahram. Bibinya dari saudara sesusuan ini juga mahram. Terus kemudian apa namanya, dari ibu yang menyusui ini juga mahram ke atas ya. Ibunya dari yang menyusui, kakeknya dari yang menyusui, terus ke atas, itu mahram semua. Jadi persis sama dengan mahram nasab, tapi ada syaratnya. Syaratnya itu adalah minimal menyusui itu 3 kali sedotan, 5 kali sedotan. Itu minimal 5 kali sedotan. Terus kemudian usia 0 sampai 2 tahun usia bayi itu, baru dia menjadi mahram nanti. Kalau sudah lebih dari 2 tahun itu sudah nggak jadi mahram, atau dia kurang dari 5 sedotan itu nggak jadi mahram. Terus kemudian yang berikutnya adalah wali. Wali ini yang pertama adalah, wali ini ada 3. Ada wali nasab, ada wali hakim, ada wali muhakkam. Nah, wali nasab ini yang paling dekat
dengan anak tanggung jawabnya, itulah yang didahulukan. Misalkan bapak, itu wali nasab. Kalau bapak sudah nggak ada, dia kemudian ke kakek atau ke mbah. Ini dari jalur bapak semua. Terus kemudian kalau bapak dan kakek ini nggak ada, maka yang berikutnya adalah saudara kandung dulu. Ya, saudara kandung dulu. Saudara kandung laki-laki ya. Terus kemudian saudara seayah, ya seayah. Terus kemudian kalau nggak ada, terus paman, ya paman dari ayah, saudaranya ayah ya. Terus yang terakhir adalah anak laki-laki paman dari jalur ayah, arti saudara sepupu. Nah ini urutan dari wali nasab. Nah wali nasab ini karena satu dan lain hal ini bisa mewakilkan kepada wali hakim, yang kalau di negara kita biasanya ada penghulu, ya kan? Itu bisa diwakilkan kalau wali nasabnya ini karena satu dan lain hal, misalkan karena grogi atau karena alasan tertentu, boleh mewakilkan. Tapi kalau murni inisiatif dari wali hakim nggak boleh kalau wali nasab itu masih ada. Nah dalam situasi tertentu, misalkan wali nasab nggak ada karena situasi peperangan, terus wali hakim juga nggak ada, karena wali hakim ini kan sebetulnya adalah penguasa, ya. Wali hakim itu adalah sultan, itu penguasa. Kalau situasi chaos, maka boleh memilih orang yang ngerti agama di komunitas tertentu untuk dijadikan wali. Itu disebut dengan wali muhakam. Itu syaratnya wali nasab nggak ada dan wali hakim nggak ada. Tapi kalau situasi normal seperti di Indonesia ya tidak dibenarkan menggunakan wali muhakam, karena wali hakim masih banyak di Indonesia, kan negaranya stabil. Karena wali itu adalah sultan, sultan ini kemudian atas nama undang-undang mendelegasikan kewenangan wali hakim itu kepada para penghulu, kepala kantor urusan agama dan para penghulu di Indonesia. Nah itu penjelasan tentang wali. Terus kemudian saksi ini menurut Imam Abu Suja dalam Matnul Ghaya wa Takrib itu ada 5 syaratnya. Pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, yang kelima laki-laki, dan keenam itu adil. Terus kemudian sigot ini kan ijab qabul. Jadi ada ijab, ada qabul. Jadi ada pernyataan dari si bapak dan ada penerimaan dari si mempelai laki-laki. Nah, bagaimana dengan status mahar dalam hal ini? Jadi mahar itu bukan bagian dari rukun nikah. Mahar itu, mas kawin itu hanya sebagai konsekuensi dari adanya ijab dan qabul, ya. Jadi ya wajib tetap ditunaikan, tapi tidak wajib disebutkan karena ada mahar musamma, ada mahar mithil. Kalau bentuknya mahar atau mas kawin ini disebutkan dalam akad nikah, itu disebut dengan mahar musamma. Misalkan emas 20 gram 24 karat atau uang sekian ratus ribu atau sekian juta. Tapi seandainya nggak disebutkan nggak apa-apa. Terus kalau nggak disebutkan gimana? Maka yang berlaku adalah mahar mithil. Mahar mithil ini adalah ukurannya disamakan dengan saudara perempuannya atau bibi-bibinya yang menjadi kebiasaan di situ besarannya. Itu disebut dengan mahar mithil. Jadi sekali lagi bahwa mas kawin ini bukan bagian dari rukun nikah, tapi dia sebagai konsekuensi dari ijab dan qabul yang dalam rukun nikah disebut dengan sigot. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Akhiri qouli hada wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.